ini. Sebetulnya kalau kita mau jujur itu gampang loh ininya. Jadi suka sama satu bidang gitu. Kalau saya ingetin aja misalkan kayak di bodybuilding. Di bodybuilding tuh apa yang menarik? Orang suruh diet zaman dulu saya malah makannya sendal jepit. Itu istilahnya sendal jepit. Dada ayam cuman direbus aja. Suruh makan. Berat. Even untuk aku yang suka ayam itu berat banget. Nah, sampai detik ini sebetulnya strategi itu paling oke. Di reload 35 tahun pengalaman Mas Hence dari awal yang di Malang, gimana sampai bisa ada gym, ada chandelier, gimana lagi? Coba. Sarana dan prasarana olahraga itu kan nggak ada ya, masih paling lapangan bola yang adanya dulu. Nah, terus kalau malam, misalnya jam 10 malam, itu suka lari, cepet-cepetan lari pakai timing. Karena jam 10 malam kan udah sepi itu di kompleks rumah saya. Jadi mesti lari keliling kompleks dengan perasaan ketakutan. Kan di timing. Hai Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboards. Hari ini aku sudah bersama Hence Poyo. Halo Mas Hence. Oh, suka banget nih opening. Lagi dong Mas. Iya. Oke, jadi buat Dashers yang belum tahu, Mas Hence ini adalah seorang atlet binaragawan juga, seorang bodybuilder, and of course founder also dari Reload Gym. Bener kan Mas? Yes. Oh my god, aku seneng banget. Zaman dulu. Iya, tapi seneng banget hari ini kedatangan Mas Hence karena kalau dilihat dari daftar prestasi Mas Hence keren banget ya. Udah lumayan. Iya, bukan lumayan lagi. Nanti kalau misal kalian sehabis episode ini sambil googling Hence Poyo, seru banget dan bisa dilihat dari Instagramnya juga guys sebenarnya. Nah, sebelum kita dive in ke sana nih, aku pingin nanya dulu nih, journey fitnessnya Mas Hence. Kira-kira boleh diceritain sedikit gak Mas, pengalaman Mas Hence sebagai seorang atlet binaragawan dari dulu sampai sekarang? Boleh banget, karena memang cuman itu taunya. Gak ada yang lain lagi. Ngertinya cuman itu doang sampai sekarang. Tetap gas Mas, share dong kita. Ya journey-nya dulu ya mulai dari sekarang umur 53 tahun. Bentar. Aku yakin pasti yang bereaksi seperti ini bukan aku doang ya, pas tahu umur Mas Hence ya. 53 tahun Mas. 53 tahun, kelahiran tahun 72. 53 tahun, wah. Ini udah generasi berapa ya? Ini udah regenerasi berapa kali ya kita yang di studio ini ya? 53 tahun, oke. Nah, kayak zaman dulu masih alat-alatnya tuh ada yang dari semen gitu-gitu. Iya. Mulainya dari situ dulu. Keren ya banget. Terus kan emang dulu pengen jadi atlet juga enggak sih sebetulnya. Tapi pengen kekar kayak orang-orang yang di zaman dulu tuh ada Bruce Lee, ada Arnold Schwarzenegger gitu kan. Arnold Schwarzenegger. Ya, aku ingat zaman-zaman itu pada saat kecil melihat Bapak Arnold. Ya berangkat dari situ, dari keterbatasan yang ada. Terus ya sebetulnya aktif dari TK itu sebetulnya aktif lari-lari, senengnya nggak bisa diem. Udah gerak terus gitu ya Mas ya. Udah gerak terus ya sering dengan waktu pernah ikut karate lah, taekwondo lah gitu-gitu dulu. Nah, terus mulai spesifik karena lihat bentuk badan nih. Oke. Kan kurus banget. Dulu beratnya 45 kilo. 45 kilo. Ya baru waktu pertama kali start latihan. 45 kilo. Ya merasa minder tuh selalu sering. Iya. Nah dulu makanya suka latihan. Belajar mau latihan lah gitu. Sebetulnya dari umur 15 tahun tuh sudah latihan. 15 tahun. Tapi berarti sebelum umur 15 tahun itu, let's say pas lagi masih kecil nih Mas Hence, kan anak-anak biasanya banyak nih yang ikut kayaknya tuh ngulik olahraga dari bola, badminton, taekwondo, karate, renang, apalah. Tapi kalau menurut aku tuh angkat beban, bodybuilding kan spesifik banget. Betul. Nah itu berarti bisa sukanya tuh kayak gue suka nih, gue pengen angkat beban aja, gue pengen bentuk badan gue tuh karena itu dorongannya dari mana Mas? Selain karena ngerasa. Nah itu dulu kan karena kan ya dulu kan olahraganya
ya kan tinggalnya di Kalimantan dulu. Orang Manado tapi tinggal di Kalimantan gitu. Ya seneng main-main lah, main lari-lari dulu. Kayak dulu waktu masih kecil, karena di Kalimantan tuh sarana dan prasarana olahraga tuh kan nggak ada ya. Masih paling lapangan bola yang adanya dulu. Nah terus kalau malam, misalnya jam 10 malam, itu suka lari, cepet-cepetan lari pakai timing. Karena jam 10 malam kan udah sepi itu di kompleks rumah saya. Jadi mesti lari keliling kompleks dengan perasaan ketakutan. Kan di timing. Nah larinya paling cepet gimana tuh? Ya anak-anak umur berapa? 6 tahun kali itu ya. Lari-lari di komplek malam-malam jam 10 malam. Ya dengan rasa takut bisa cepet larinya jadinya. Itu anak-anak zaman angkatan Mas Hence takutnya dengan timing. Kalau kita kan main kayak bentengan gitu, polisi maling gitu. Nah iya zaman itu ya karena ambisinya udah senengnya ada. Memang main gitu. Daripada belajar senengnya main. Kalau dulu seneng ya berenang di laut gitu. Naik pohon. Ya sampai akhirnya SMP, SMA. Terus latihan spesifiknya itu di umur 19 lah ya. 19 tahun. Okay. 19. Nah baru kepikiran untuk main angkat besi. Oke. Nah, angkat besi terus waktu itu kebetulan kuliah di Malang. Kuliah di Malang ambil teknik juga kan. Teknik mesin waktu itu. Gak ada hubungannya. Ini menarik banget nih. Ini dari backgroundnya kuliahnya teknik mesin. Sekarang founder gym dan dulu juga menjadi atlet binaragawan. Itu agak cross. Soalnya papa saya tuh nakoda kapal. Oke. Nah beliau itu kepingin sayanya kerja di areanya dia lah gitu. Waktu itu disuruh jadi divers malahan gitu. Karena gaji gede gitu. Tapi saya nggak tertarik di situ. Sampai akhirnya ya waktu pindah ke Malang karena sekolah. Ketemulah di kota kecil di Malang ini. Ternyata kota yang paling kecil di Indonesia. Tapi paling banyak tempat fitnessnya. Waktu itu di Malang. Karena di Malang ada satu alat gym pertama di Indonesia namanya Muscles. Nah kebetulan yang punya tempat itu, yang punya alat itu juga punya gym. Oke. Nah, zaman dulu kan gak punya duit mau nge-gym. Tetap lumayan mahal ya kalau mau nge-gym. Ya gak punya duit buat nge-gym, gak punya. Gimana caranya bisa nge-gym gratis? Akhirnya ya bayar memang pertamanya. Terus bagusin badan juga ala kadarnya. Selesai latihan biasanya makannya nasi goreng, bakmi. Semakin banyak makannya, pikirnya badannya akan semakin gede kan. Makannya apa aja, gitu. Nah akhirnya ya sampai punya pengalaman sendiri buat latihan. Kok badannya jadi berotot ya lama-lama. Yang dari berat 45 kilo itu. Sampai akhirnya ada kejuaraan kan gitu. Tapi dulu jadi members dulu, saking niatnya mau jadi badannya bagus, ya akhirnya latihan serius tanpa panduan apapun gitu. Dulu ada majalah-majalah dari luar negeri gimana caranya bisa dapet gitu kan. Oh gimana bisa dapetin gimana cara bisa body dapetin goals ini itu majalah bisa dapat ke kitanya gitu. Karena gak ada informasi lain. Suplemen gak ngerti, cara makan gak ngerti. Sampai akhirnya ya latihan sendiri. Jadi modalnya kerja keras gitu. Latihan keras. Latihan bisa dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu latihan gak berhenti. Mantap banget. Maksudnya karena dari perbedaan zaman kita banget ya nih Mas. Kalau zaman Mas Hence tuh berarti kan informasi yang mau dicari soal ngebentuk otot gimana, suplemennya apa, olahraga di mana, itu kan harus dicari sendiri. Kalau buat angkatan aku kan kita nggak ada alasan karena nyari dikit nemu keluar rumah dikit udah ada gym. Jadi informasinya udah lengkap. Iya, informasinya lengkap banget. Kalau waktu itu soalnya kayak informasi kita harus cari sendiri. Cari sendiri dan belum tentu dapat. Iya. Dapat yang benar maksudnya informasinya ya. Benar. Kalau sekarang tuh bahkan kelebihan informasi orang-orang. Itu betul juga. Saya setuju dengan itu. Kalau sekarang dulu kekurangan informasi. Ya sampai akhirnya mesti cari-cari sendiri lewat majalah kayak atau tiba-tiba ada kiriman video. Zaman dulu ada videonya lewat apa? VHS. Oh, yang kayak video tape gitu nggak sih? Iya. Zaman itu kan, jadi udah dapat itu satu udah kayak orang paling ngerti
binaraga sedunia. Iya. Oh ini kita punya disembunyiin. Nah, nonton sendiri di rumah. Kalau udah puas baru kasih lihat ke orang lain gitu. Iya. Nah dari situ akhirnya ya suka latihan. Terus kan lihat gambar itu badannya orang gede-gede. Gitu. Tapi dengan cara latihannya mereka, misalnya kita lihat, mesti latihan ini. Harapannya tuh kayak mereka jadinya. Iya. Padahal enggak. Iya. Enggak mirip juga enggak. Beda. Jadi zaman dulu kita ikutin cara berpakaiannya mereka yang orang pergi ke gym. Ya udah. Oh ini berarti udah sama. Minimal penampilannya sama. Iya. Tapi lama-lama kok selalu enggak mencapai target yang kita mau ya. Kayak yang orang-orang di majalah-majalah deh. Sampai akhirnya cari-cari informasi sendiri. Ya lewat apa yang mereka makan ternyata. Oke. Dulu nggak ngerti protein itu buat apa sih gitu. Apalagi nyari suplemen zaman dulu gimana? Suplemen udah kayak pil sakti di zaman dulu. Iya. Padahal nggak sama sekali nggak ngefek apapun di badan. Yang ada buang-buang air. Karena dulu susu itu laktosnya tinggi banget di zaman dulu. 1 kali minum 5 kali ke belakang. Wah. Tapi karena brand dari Amerika gitu kan. Kitanya udah percaya aja. Ya, kayak mau gak mau coba aja pasti deh bakal nih. gitu. Belum lagi informasinya dari sana kan. If you wanna be like a bodybuilder harus minum susu ini. Iya. Tapi ya gitu. Udah scoopnya gede banget. Jadi kayak minum setengah ember sendiri itu. Tapi gak ada hasilnya. Hasilnya cuma buang-buang air. Iya. Sampai tahu makanan utamanya protein. Nah proteinnya dari apa ya gitu. Iya. Terus dulu itu kepikirannya beli putih telur. Oh putih telur udah kepisah gitu kan? Belum, nggak kepisah. Kita belinya dulu di toko kue. Nah toko kue itu nggak pakai kuning telur soalnya. Dia kalau bikin kue, pakainya kuningnya, putihnya nggak kepake. Iya. Beli harganya 5.000 sekilo dulu. Ini bener-bener aku merasa ada gap generasi yang gede banget. Nah, itu dia. Sekarang aku kalau misalnya mau beli putih telur, Mas, udah tuh kepisah aja kayak beli di e-commerce sampai di apa gitu. Udah ada putih kan telur gitu. Kiloan gitu. Ini beli itu pun yang nggak dilihat sama orang. Ada orang temen aja yang punya pengalaman buat beli gitu. Ya, terus gimana caranya? Oh harus makan protein atau makan telur. Orangnya ngomongnya makan telur biar badannya gede. Makan telur sekilo karena gak punya duit. Ya cuma 5.000 itu satu-satunya duit jajan. Beliin itu sekilo sama di dalam plastik kan. Itu direbus dalam plastik. Terus sama makan kentang, katanya orang bule kan seneng makan kentang. Iya, simple carbsnya mereka kentang ya. Gak ngerti itu carbs atau protein harus gimana. Udah seharian makannya itu jadinya. Kentang satu terus dipotong-potong jadi banyak. Beberapa kali makan. Sama telurnya. Terus kalau latihan pun saking paling seneng cuma latihan gitu. Kalau gak latihan gak mungkin. Latihan seminggu 7 kali. Terus ya itu waktunya jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu latihannya. Jam 4 sore. Terus gimana cara bisa latihan terus? Badannya gedein, poinnya gedein bukan bagusin, gedein. Biar jadi bisa jadi instruktur gym. Iya, benar. Jadi instruktur udah dong, malah digaji nggak bayar kan? Iya. Kalian dong, kayak gue ngajar, tapi gue juga bisa latihan. Nah itu juga susah juga kan, karena ngajar mau latihan harus ngajarin tamunya dulu, kliennya dulu. Sampai akhirnya mau gak mau latihan sampai tutup gymnya. Gymnya tutup pun bilang sama resepsionnya, lu jangan tutup. Nanti gua anterin pulang. Jadi gymnya tutup jam 7. Akunya bisa pulang jam 10 malam. Karena latihan dulu tuh. Karena latihan habis dulu. Ngajar, habis apa lah ya. Nah resepsionnya dianterin pulang. Fair. Itu adil. Ya itu perjalanannya. Minim informasi, nggak ada apa-apa. Terus alat-alat juga minimalis gitu alat-alatnya. Kalau sekarang kan alat-alat ya di gym saya sendiri aja kan alatnya udah lengkap banget. Ya lengkap dan first class gitu misalnya. Kalau dulu waduh bisa goyang kiri, goyang kanan. Tapi karena saking cintanya sama latihan, ya apapun itu dibikin gitu. Iya, keren banget sih Mas. Gitu deh. Berarti pertama kali ikut lomba binaragawan atau bodybuilder ya berarti ya? Iya. Itu tahun berapa Mas? Itu tahun 93. Nama acara officialnya Nama acaranya itu pertandingan antar gym.
Pertandingan Nah waktu itu yang bikin ada satu gym namanya Gajah Mada Gym. Gajah Mada di Malang. Gym, oke. Jadi ini pertandingan antar klub fitness gitu. Yang ikut waktu itu 13 orang di kelas saya. Digabung nih semuanya. 13 saya nomor 12 deh kalau nggak salah. Oh itu berarti pertama kali banget ikut lomba bodybuilding tuh. Iya. I see. Tapi justru dengan nomor 12 jadi tambah next apa lagi ya gitu. Udah akhirnya ikut kejuaraan sekota Malang gitu-gitu. Habis itu ikut se-Jawa Timur. Habis itu baru gimana caranya bisa juara nasional. Iya. Kan juara daerah aja udah seneng banget. Waktu itu juara 2 se-Jawa Timur gitu. Keren banget sih Mas. Terus ada satu yang jagoannya kan, yang kayaknya susah banget dikalahinnya. Cara ngalahin tuh orang gimana ya? Akhirnya saya coba-coba ke kejuaraan nasional. Nah kejuaraan nasional tuh waduh lebih high level lagi. Nah dengan cara mau ngalahin orang gitu sayanya. Ya coba akhirnya ikut kejuaraan nasional 10 besar juga gak masuk. Tapi kan saya udah nyoba. Iya tapi udah ketemu yang atlet-atlet nasionalnya kan gitu. Sampai juara nasional akhirnya. Sampai juara nasional jadi saya gak perlu ngalahin lagi yang juara satu daerah. Iya. Karena udah langsung naik levelnya. Nah kebetulan karena passionnya saya waktu itu saya sempat juara nasional di kelas 60 kg. Dan itu unbeatable. Wah, perjalanan dari 45 kg naik ke 60 kilo nih berarti. 60 kilo ya. Terus sebetulnya ada kelas 55 juga tuh. Saya sempat ikut di kelas itu cuman ya gak berhasil. Akhirnya berhasil di kelas 60 kilo. Di kelas 60 kilo. Wah itu berarti kalau misalnya. Jadi ya terus jadi bingung mau apa enggak. Jadi ranah bodybuilding ini baru banget buat aku coach. Jadi banyak yang aku belum tahu. Aku penasaran sebagai atlet binaragawan itu ada batas, ada peak age-nya gitu gak sih? Kan kalau misalnya kayak di tenis peak age-nya tuh umur 40 udah pasti banyak yang pensiun. Benar. Atau misalnya atlet renang misalnya umur 37 tuh udah peaknya atau apa gitu. Iya, nah kebetulan kan di binaraga ini sebetulnya selalu ada wadahnya gitu. Jadi kayak misalnya umur 40 itu ada nama kejuaraannya master. Oh ada apa namanya tersendirinya lagi. Ada umurnya, Nah, misalnya ya sebetulnya gitu ya? Sebetulnya kita di 40 pun bisa ikut yang open juga bisa. Waktu itu ya saya udah di juara nasional kan, di juara nasional terus abis itu naik ke kelas 65 saya juara terus. Waktu itu pokoknya selalu masih ingat sih zamannya misalnya saya ikut tuh di kan kita biasanya ada line buat timbang badan tuh. Jadi orang-orang yang jadi musuhnya saya kalau lihat saya ada di depan mereka pasti pindah line-nya. Udah kayak kan ya misalnya ngikutan nih pindah kan kelas 55, 60, 70, 75, 80, 85. Iya. Nah waktu itu di kelas saya itu di Indonesia nih namanya itu kelas neraka. Kenapa kelas neraka Mas? Karena emang itu orang Asia tuh jago-jagonya di berat segitu gitu. Terutama di Indonesia di berat 60, 65. Itu udah kelas neraka itu kalau disebut kayak kelas 70, kelas 8 itu 80-an ke atas ya kelasnya Adera itu gak ada orang di situ justru malahan gak banyak yang ikut karena mereka gak bisa dietnya waktu itu. Jadi nggak populer lah. Nah yang di Indonesia itu yang di kelas 60 65 itu ya itu baru populer banget gitu. Di zaman itu ya tahun 90-an ke atas. Tahun 90-an. Nah, aku juga penasaran nih Mas untuk mempertahankan kemenangan gitu kan berarti itu berarti tahunan ya Mas ada lombanya. Itu berarti latihannya tuh jangka waktunya berapa lama Mas? Apakah misalnya pas di announce tanggal segini udah mau ada lomba berarti preparationnya berapa lama tuh Mas? Kalau dulu kan itu nggak ada preparation yang masih nggak ngerti preparationnya gimana ya. Jadi makanya dulu modalnya tuh modal doyan latihan aja tiap hari. Jadi kalau dulu juga kepikirannya kalau latihan tiap hari itu pasti akan bagus badannya. Latihan tiap hari akan gede badannya gitu. Konsisten, disiplin. Iya, sama ada di makan. Dulu kan sebelum tahu diet itu gimana. Jadi makan semakin banyak itu semakin bagus menurutnya. Tapi semuanya ngelewatin yang hal-hal yang gitu kan sampai akhirnya
makanya ngertinya sampai detik ini tuh on detail gitu. Cara persiapan. Terus saya juga ngerti dalam hal pencurian kan gitu. Ya tapi belajarnya semua dari pengalaman yang dulu. Jadi kayak, dan prinsip saya duluan gini, saya nggak mau persiapan kalau orang lain udah persiapan duluan. Betul. Jadi ini yang membuat Mas Hengca adalah seorang pemenang. Jadi kadang-kadang saya kayak gini, kayak misalnya saya bisa kebangun dari istirahat saya, misalnya tidur mau jam berapa aja. Kalau misalnya tahu ada persiapan pertandingan kan misalnya gitu, saya kepikiran gini, gila ini gue tiduran ntar jangan-jangan ada yang latihan lagi, gue gak mau keduluan. Jadi saya bisa bangun terus latihan tuh. Pergi latihan. Terus ada yang misalnya makannya kan ada off season ada on season ya. Kalau zaman dulu tuh di off season mau makan sembarang aja, mau makan apa yang kita mau makan deh pokoknya. Ibaratnya kayak cheat day gitu lah ya. Iya, cheat day. Ya itu istilah sekarang ya, cheat day gitu. Terus saya kepikiran gini, pokoknya saya nggak boleh doain orang aja. Kalau dia belum diet, saya diet duluan pasti. Dia belum persiapan pertandingan, saya pasti persiapan duluan. Keren. Nggak mau kecolongan pokoknya sayanya gitu. Karena berangkat dari apa? Saya nggak punya apa-apa poinnya. Dulu kalau saya nggak jadi apa-apa di bidang saya itu, saya nothing gitu. Kepikirannya gitu. Orang tua saya bukan orang kaya gitu kan. Terus gimana caranya saya punya duit jajan atau buat bikin hal yang lain-lain kalau misalnya saya sendiri nggak berbuat sesuatu gitu. Nah dari situ makanya saya pokoknya ini mati-matian nih, bokap gue bukan orang kaya, gajinya nggak gede. Ya pokoknya gue harus sukses di bidang yang gue gelutin. Ya, makanya suka banget gitu. Kalau mau ditanya waktu suruh pilih sekolah apa pilih latihan, pilih latihan. Tapi aku adore sama orang-orang yang bisa menjalani passionnya itu jadikan kerjaan gitu Mas. Itu kan happy banget gak sih Mas? Kan udah suka sama beban strength bodybuilding. Iya makanya dulu kan ya itu dia. Every day itu kayak, tadi pokoknya kalau udah mau latihan tahu-tahu hari libur gymnya tutup gitu. Wah itu bisa marah-marah. Jadi bisa di rumah aja push up sampai teler gitu. Push upnya gak biasa, push upnya sampai teler ya. Bener. Push upnya nyampe nih tangan teriak gak mau push up lagi. Pokoknya sampai kalau di depan kaca sampai menyenangkan lihat mukanya sendiri. Karena kepikiran babak belur kan gitu. Nah Mas, aku pengen tahu nih, udah melewati fase berlomba itu sampai akhirnya reload bisa didirikan tuh gimana Mas? Nah, ya itu kan banyak lomba ya, maksudnya aku ceritain sedikit, maksudnya kayak dari juara nasional. Terus waktu itu adik kan muncul ya, jadi ikonnya Binaraga Indonesia lah gitu. Yang pertama kali bawa binaraga dengan cara yang benar ya gitu, natural bodybuilding gitu, tanpa obat-obatan terlarang gitu. Nah, saya jadi tambah ngefans sama apa yang saya suka gitu kan. Jadi ternyata saya tuh punya kesempatan buat jadi sesuatu ya, buat jadi bisa berbuat banyak di bidang yang saya suka gitu. Nah, terutama kan kepikirannya ya masa juara nasional aja sih, gitu kan. Dulu kepikiran gitu. Terus tapi apa bisa sampai kejuaraan Asia atau kejuaraan dunia? Dunia tuh berarti ICN World Championship. ICN World Champion sama Musclemania waktu itu. Tapi ICN belum ada waktu itu, adanya Musclemania. Yang paling populer setelah kejuaraan yang take drugs gitu maksudnya. Itu IBB dulu ya. Tapi itu bergengsi banget kejuaraannya. Nah cuman ternyata kesempatan yang bisa bikin orang Indonesia jadi juara dunia ya ikut Musclemania gitu. Kalau mau ikut yang satunya nggak mungkin gitu. Nggak akan ketemu monster-monster itulah gitu. Nah karena ada harapan ternyata bisa jadi juara dunia, ya udah mati-matian ke situ. Makanya dietnya terus dikembangin menurut versi saya sendiri gitu. Diet. Tahun 2000 itu ada yang mau sponsorin pergi ke Hong Kong gitu, ke kejuaraan Musclemania Hong Kong. Nah, excited banget pokoknya, excited kan karena wah ini jenjang berikutnya nih gitu, dan harapannya jadi tambah menyenangkan nih pasti gitu. Udah ikut, waktu itu kebetulan kejuaraan Musclemania, tapi ada juga yang pakai drugs ikut gitu. Cuman ya saya pede aja sama diri saya sendiri kan maksudnya. Ya ikut waktu itu juara 2
di kelas 65 kilo. Nah yang juara satunya tuh yang pakai drugs itu gitu. Tapi maksudnya kayak panitianya kebobolan juga gitu kan. Cuman memang akhirnya yang juara satu nggak di-announce gitu. Dia juara satu aja, tapi waktu itu saya juara 2. Tapi saya ngerasa saya juara 1 karena dianya pakai drugs kan. Gitu. Dan Mas Heinze real natural bodybuilding. Nah itu, gitu. jadi waktu itu kebetulan saya yang paling kering banget badannya yang paling kecil terus paling kering badannya. Dan kebetulan strategi saya juga dipakai sama adik waktu itu. Gue juga pengen nanti ikut Muscle Mania Award-nya di Amerika, harus pakai strategi lu ini bro, katanya gitu. Karena badan lu paling kering di situ. Oke, gitu. Seru nah terus sih. Udah dong, ikut kejuaraan itu dapat nomor 2 gitu. And then coba lagi, akhirnya ikut kejuaraan di waktu itu jadi tim Asian Games Indonesia juga. Tapi nggak dapat peringkat gitu kan, karena kejuaraan multi event itu syarat dengan politik biasanya gitu. Walaupun di announce-nya saya katanya, Mas Heinze ini bakal calon medali emas. Dari mana taunya? Ya kan multi event nih gitu. Terus akhirnya ikut kejuaraan yang di Filipina. Filipina itu kejuaraan natural juga. Walaupun yang ikut yang banyak yang pakai drugs juga, tapi ternyata saya menang di Pro Division gitu. Iya, keren banget, gokil loh ini. Nah terus dari situ baru punya kesempatan ikut kejuaraan Muscle Mania di Amerika di Florida pertama kali. Itu saya first runner up juga di situ. Pas Mas Heinze diumumkan sebagai first runner up, perasaannya gimana Mas? Karena kan itu kalau aku baru dengar cerita Mas Heinze sekarang, itu kan panjang banget journey Mas Heinze nih, naik turun latihan. Di zaman itu kan nggak ada sosial media ya. Itu, jadi kan informasi tuh susah. Kalau sekarang kan ngebentuk badan apa gimana, nyari suplemen apa-apa tuh gampang gitu loh. Pada saat itu loh Mas. Dan belum lagi kan ceritanya itu, jadi kayak waktu mau pergi ke sana, kayak sebulan sebelumnya itu sponsor saya tuh menghilang aja gitu. Ada angkat tangan aja tuh. Angkat tangan. Waduh. Tapi ya positif tinggi yang saya bilang nggak apa-apa lah, nggak ikut pertandingan, terus toh badannya jadi lebih bagus gitu kan, karena persiapan gitu. Tetap win anyway. Udah 2 minggu menjelang pertandingan ada sponsor baru gitu. Masuk lagi. Nggak boleh nggak berangkat, harus berangkat. Oke. Udah pertanda itu, sudah di jalannya. Gitu. Langsung pergi ya itu. Nah setelah itu baru ikut lagi yang di Las Vegas, sama first runner up juga. Iya kan. Las Vegas 3 kali ikut first runner up semua kan gitu. Nah terus yang waktu terakhir bertanding di Korea sama di China, dapat gold medal kan gitu. Keren banget. Kalau sekarang berarti Mas Heinze masih tanding juga, masih ikut-ikut gitu? Sebetulnya kan 2019 kan masih menang di Korea sama di China. Iya aku lihat di Instagram juga. Kan masih menang tuh. Terus kepengen ikut lagi, waktu itu mau persiapan lagi, COVID. Iya kepotong COVID 3 tahun. Ya sekarang sih berencana kalau dikasih kesempatan sama yang di atas ya masih mau lagi. Masih lagi. Keren banget. Gue mau kompetisi sampai gue mati. Iya. Tapi ada perbedaan yang Mas Heinze rasakan gak di umur-umur mungkin before 40 dan memasuki 40 ini, pembentukan ototnya atau gimana? Makanya kan kalau aku tuh selalu belajar terus buat research every years. Jadi setiap tahun, makanya dari dulu sering ikut kompetisi karena itu tolak ukur motivasi buat diri sendiri. Jadi dulu itu selalu bicara, pokoknya kalau pas udah menang ikut kejuaraan dunia, pokoknya setiap tahun harus ikut 3 kejuaraan dunia. Oke, udah ada ngeset targetnya. Kalaupun nggak jadi nggak dapat 3 pertandingan ya udah dapat 2 nggak apa-apa, atau nggak dapat 2 ya dapat 1 deh nggak apa-apa gitu. Nah terus kan pas kesininya sudah ikut master dong itu. Nah ikut master selalu kalau ikut kelasnya jadi ambil 3 kelasnya. Man Open itu yang buat semua, terus Master 40 plus, terus ikut yang tinggi badan. Oh, ada berdasarkan tinggi badan juga. Ada. Jadi ikut tiga kategori itu selalu. Nah selalu 3 kategori itu saya dapat.
Jadi, emang keren ya. nah waktu itu di ampun. Phuket kan, di Phuket yang justru yang di main opennya saya dapat gold medal, terus Master 40 plusnya saya dapat silver, sama yang tinggi badan dapat silver juga. Jadi dapat 3 medali waktu itu. Iya, mantep banget. Kalau misalnya kalian masih mempertanyakan kredibilitas Mas Heinze, gak usah. Sudah jelas dan sudah pasti nih. Tapi sampai akhirnya Reload bisa buka tuh gimana, Mas? Nah, itu Reload itu adalah bentuk ekspresi dan apresiasi di bidang yang saya suka. Iya. Dulu tuh pengen punya rumah yang ruang tamunya tuh gym. Tapi aku boleh bilang gak sesuatu, hanya di Reload doang pas aku lihat di gymnya itu ada chandelier. hanya di Reload. Aku pas ngeliat kayak gak nemu lagi nih gue di Jakarta di mana gym yang fancy tapi gym gitu loh. Itu keren, itu unik banget sih, Mas. Nah, ya itu dia kan dia mengingatkan sebetulnya kan partner saya yang punya tempat dan punya duitnya ya. Iya. Ya jadi karena ya saya selalu percaya bertemu sama siapapun itu bukan kebetulan. Semuanya udah rencana Tuhan lah buat itu ya. Nah alhasil kan semuanya connecting sama apa yang jadi cita-citanya saya gitu. Nah ya gym, ruang tamu ada gym, maksudnya saya mau terima tamu di tempat yang sangat netral, maksudnya sangat netral tapi bisa memotivasi orang datang ke rumah saya gitu. Iya. Nah salah satunya ya akhirnya terciptalah Reload. Ini experience saya 35 tahun di fitness industry, saya tuangin ke Reload ini gitu. Semua. Dulu ya dari keterbatasan alatnya gimana, alatnya susah gitu kan, terus mau latihan aja susah gitu. Nah saya kepengen ada satu suasana kalau orang datang ke gym itu justru mereka rilis semuanya gitu. Rasanya kayak di rumah. Iya, rasanya kedua, kayak gitu. Di rumah kedua dan mereka bisa ngobrol-ngobrol, bicara tentang bisnis, bicara tentang apapun. Nah, makanya yang pertama kan kita bikinnya di Senopati itu. Iya, benar-benar. Nah, karena di Senopati itu ngelihat juga banyak klub kan gitu. Banyak klub tapi ya saya punya kepikiran gini, kayak mereka punya banyak duit, tapi yang mereka nggak pernah tahu harta terbesarnya itu kesehatannya mereka gitu kan. Iya. Nah jadi nggak apa-apa, lu pada masih seneng pergi ke klub, sering minum-minum gak ada masalah, tapi lu harus mampir ke gym gue ya gitu. Iya. Kalau lo tetap show up. Jadi bicara mereka dulu, aduh pagi sakit pala gue, semalam habis mabok misalnya gitu. Iya. Tapi sekarang tuh udah berubah. Semalam gue habis ini, hari ini gue harus nge-gym ke Reload gitu. Nah itu jadi udah konsepnya mereka udah jadi berubah ya, sedikit banyak. Mindsetnya juga udah shifting ya sekarang ya. Ya gitulah Reload terjadinya. Keren banget sih ya, Reload 35 tahun pengalaman Mas Heinze dari awal yang di Malang, gimana sampai bisa ada gym, ada chandelier, gimana lagi? Coba. Yang di Senopati udah lihat belum? Belum, aku belum lihat. Makanya kita pertama kali. Nah, waktu COVID itu ada Fitness Best Asia. Jadi kita dimasukin buat kompetisi di situ, kompetisi. Jadi kayak dipilih gym mana yang paling menarik sih di seluruh Asia gitu. Iya. Nah, ternyata Reload terpilih jadi yang terbaik se-Asia gitu. Alasannya tentang fasilitasnya, karena waktu itu kan COVID gitu. Terus yang wawancarain itu kan oma-oma atau jurinya mereka jurinya umur 60 tahun lah dianya kurang lebih. Terus gimana sih lu kok punya ide mau bikin gym di tengah-tengah COVID kan? Ya, gue nggak bisa jawab sih waktu itu. Nggak bisa jawab karena jawabnya cuman, ya gue cuman seneng aja ada orang memikirkan kesehatannya. Iya. Ya termasuk pada saat COVID. Dianya sampai speechless juga mau jawabnya gimana. Waduh, lu sih keren kan tadi bilang gitu. Ya nggak tahu, saya cuma jalanin apa yang saya suka aja. Cuman bisa ngomongnya gitu. Ini keren banget. Akhirnya kepilih gitu. Iya. Ini aku bener-bener kayak starstruck lihat Mas Heinze dan journey perjalanannya. Tapi aku penasaran deh Mas, ada nggak tips
and tricks kalau dari Mas Heinze nih untuk kita-kita yang baru olahraga atau lagi menjalani sebuah program apa gimana biar tetap semangat, tetap konsisten, tetap disiplin, tetap merasa termotivasi gitu Mas, biar gak hilang tengah jalan semangatnya tuh gimana Mas? Ya kalau aku sih maksudnya prinsipnya gini, dalam hal melakukan sesuatu, dalam hal ini mau berolahraga misalnya gitu, ya harus kenali dulu olahraganya apa kan poinnya gitu. Dan berusaha lah buat suka paling enggak. Buat suka, karena semuanya at the end tujuan akhirnya adalah apa? Kita harus bertanggung jawab sama badan kita sendiri. Setuju. yang suruh bertanggung jawab sama badan kita siapa kalau nggak kita sendiri kan? Benar. Dan itu harus benar-benar dicari tahu. Sampai benar-benar kira-kira apa sih yang gue bikin buat olahraga yang gue suka ini kira-kira bisa menjamin gue seumur hidup nggak? Nah tolak ukurnya harus seumur hidup, jangan sebulan 2 bulan. Betul. Kadang yang mirip itu. Karena aku kadang ada juga perasaan-perasaan kalau lagi semangat banget nih dalam bulan itu bisa kayak wah tiap hari olahraga, tapi ada hari-hari di mana kayak berat banget ya gue mau bangun pagi doang tuh gimana gitu loh. Jadi cari motivasinya tuh susah. Tapi benar, maksudnya itu yang dinamain disiplin kan. Nah disiplin itu artinya melakukan sesuatu yang kita gak suka, tapi harus dilakukan berulang-ulang. Iya betul. Nah gimana caranya? Benar. Ya caranya paksain, harus sampai suka gitu. Ibaratnya orang dijodohin tuh. Iya benar-benar. Dan gak suka main tapi karena benci jadi cinta aja sebenarnya. Jadi harus gitu. Itu namanya disiplin gitu. Betul. Kalau nggak dilakukan berulang-ulang ya nggak akan bisa. Bahkan saya sampai detik ini aja masih melatih disiplin saya. Sampai detik ini masih belajar buat itu. Ya kan orang moodnya tuh selalu berubah-berubah ya. Kalau saya tuh selalu kayak diingetin remember who you are. Ingat nggak pertama kali dulu suka sama olahraga ini. Saya selalu tuh diingetin itu. Jadi ya udah nggak ada pilihan lain lagi. Iya benar. Aku setuju banget lagi sama Mas Heinze karena when you remember your why, kayak why I love the sport in the first place. Kenapa gue join in the first place? Kayak lebih gampang untuk ngejalaninnya gitu. Jadi tahu gue suka karena ini karena ini. Sebetulnya kalau kita mau jujur itu gampang loh ininya. Jadi suka sama satu bidang gitu. Kalau saya ingetin aja misalkan kayak di bodybuilding. Di bodybuilding tuh apa yang menarik? Orang suruh diet zaman dulu saya malah makannya sendal jepit. Itu istilahnya sendal jepit. Dada ayam cuman direbus aja. Suruh makan. Berat. Even untuk aku yang suka ayam itu berat banget. Nah sampai detik ini sebetulnya strategi itu paling oke kalau menurut saya. Gitu misalnya sekarang banyak makanan apa kan orang ngomongin kalori defisit. Iya. Boleh makan apa aja yang penting kalorinya nggak terlalu banyak. Iya tapi kan? Iya. Nah kalau saya lebih baik tahu yang mentahnya aja dulu deh. Yang paling susah dimakan hajar aja ya gitu. Gak usah. Itu bisa jadi trik baru sih. Gak usah berteori yang gimana-gimana, tapi buntut-buntutnya ya akhirnya kita nggak pernah keluar dari zona nyamannya gitu. Iya. Ya tetap aja kita boleh makan burger. Atau burger kalorinya berapa misalnya gitu. Kalorinya sekian. Pokoknya kalau nggak lebih dari 1000 kalori berarti gue boleh makan apa aja. Prinsipnya kan gitu. Kalau saya nggak mau, harus dapetin semua suasananya. Iya. Jadi emang dapat sengsaranya, dapat itu baru mendidik kitanya ke depannya gitu. Kalau enggak ya kita akan jadi tim hore aja. Iya. Ada orang bilang ini kita gini, kita gini. Nggak sustain jadinya. Betul. Tapi kalau kita tahu prosesnya, ya kita akan balik ke situ lagi karena udah tahu hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ya keberhasilan. Iya benar-benar. Keren banget. Oke, Mas Heinze, ini sebelum kita tutup podcastnya, ada nggak pesan Mas Heinze untuk dashers nih yang mungkin lagi baru masuk ke ranah bodybuilding atau untuk ke orang-orang yang sedang nge-gym dan mencari motivasi, kira-kira ada pesan spesial buat mereka? Ya pesan spesialnya ya sebetulnya untuk menjalani gaya hidup itu very special buat person to person gitu. Dan kita tuh harus cobanya tuh jangan setengah-setengah poinnya. Karena itu saya bilang banyak yang bisa di research gitu dari cara makan. Misalnya kita research tentang makan kita walaupun itu susah. Satu saat kita jadi nutritionist buat badan kita sendiri. Terus pelajarin tentang
habis latihan, sesudah latihan itu harus apa yang dikonsumsi, terus istirahatnya harus gimana. Lama-lama jadi dokter buat badan sendiri gitu. Terus dalam hal latihan harus tahu gerakan-gerakan yang benar. Ya lama-lama jadi apa? Jadi personal trainer buat diri sendiri gitu. Nah dalam hal spesifikasi berarti kita punya banyak spesifikasi nih lama-lama. Cuman kan orang nggak mau lewatin itu. Ya kenapa enggak? Feeling untuk mencari taunya. Cari gitu. taunya itu banyak karena banyak pecahan-pecahannya yang kita sendiri nggak mau pelajarin gitu. Banyak pernik-perniknya yang kita nggak mau pelajarin. Nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya kayak saya dulu berprinsip punya badan bagus, ya harus keren juga orangnya. Jangan waktu buka baju aja baru keren gitu. Lebih baik penampilan luarnya jadi keren. Dari mana hasilnya? Ya dari semakin kita bagusin badannya, ya kita kan bertanggung jawab juga sama penampilan akhirnya gitu. Ya bau badan misalnya gitu. Itu saya buat itu ya. Maksudnya misalnya masa badannya dibagusin tapi aromanya enggak gitu. Bener-bener. Jadi semuanya gitu. Jangan tanggung-tanggung. Kalau bisa dari sepatu sampai semua atas ya kita harus perhatiin. Harus semua. Belajar buat perfection di situ. Keren banget sih. Mas Henjo. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini dari episode ini aku merasa semoga Dashers yang penasaran sebenarnya dunia bodybuilding tuh gimana, terutama dari Mas Hence yang udah 35 tahun di industri ini. Dari sebelum aku lahir itu kan aku nggak tahu ya dulu tuh gimana. Yang pasti sekarang berarti untuk angkatan aku dan seterusnya tuh nggak boleh malas riset, nggak boleh malas cari tahu. Buat diri sendiri soalnya. Buat diri sendiri, you guys are your own doctors, personal trainer, and nutritionist. Cari tahu dulu guys pokoknya. Dan sekarang coba yang lagi topik dibicarain itu apa? Tentang penyakit ini, penyakit itu, buntut-buntutnya yang nyelesain penyakitnya apa? Otot. Kalau nggak pernah ngelatih ototnya gimana? Iya, ngelatih otot untuk jatuhnya investasi lah ya. Aku olahraga investasi kesehatan. Bener. Jadi guys, ingatlah untuk selalu semangat dan olahraga tuh menjadi investasi ya coach. Betul. Setuju banget. Aduh Mas Hence, thank you banget udah datang. Sama-sama. Udah sharing. Semoga episode ini bisa menginspirasi kalian semua dan bisa menjadi episode yang banyak informasi juga ya. Amin. Dan kalau misalnya kalian mau latihan, mau ada experience tuh latihan di gym yang dari fasilitas bagus banget, udah top notch bersama trainers yang keren-keren banget. Please do check out Reload. Instagramnya namanya apa Mas Hence? Reload Gym. Reload Gym. Dan pasti ketemu Mas Hence di sana. Harus ketemu saya. Harus ketemu Mas. Nanti saya cekokin macam-macam tentang informasi ya. Karena saya dulu gak punya informasi, saya kasih sekarang informasinya. Itulah, ini benar-benar the real definition of paying it forward sih. Keren banget. Jadi Dashers jangan lupa untuk tonton terus episode Easy Pace Podcast di YouTube dan juga Spotify-nya Easy Pace Podcast. So I'll see you guys on the next episode. Dadah. Thank you.